Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Semoga seluruh saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anak-anak, wabil khusus seluruh para asatiz, para guru dan santri yang ada di pondok pesantren Mimbar Hufaz, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar betapa banyaknya nikmat Allah sehingga tak akan pernah berhenti bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan semoga kita akan memasuki surga Firdausil A'la dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu di antara para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bangsa Ninawa. Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan sangat luar biasa. Banyak riwayat hadis yang menyebutkan keutamaan Nabi Yunus ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus bin Mata'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak seseorang mengatakan aku lebih hebat, aku lebih bagus, aku lebih mantap daripada Yunus bin Mata'. Di dalam hadis lain dikatakan
la yanbaghi li ahadin an yufaddilani ala Yunus bin Matta. Tidak layak bagi seseorang lebih mengutamakan aku daripada Yunus bin Matta. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, betapa tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas atau menyebutkan Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang paling menarik di antara rangkaian-rangkaian kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam? Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih fokus pada bagaimana Nabi Yunus alaihissalam menghadapi kaumnya dan apa akibatnya. Kita akan dapatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون dan Dhunnun. Di sini maksudnya Dhannun atau Dhunnun adalah Nabi Yunus alaihissalam. Idh dhahaba mughadiba, ketika beliau pergi dalam kondisi mughadiban, marah kepada siapa? Nabi Yunus alaihissalam sudah berdakwah semaksimal mungkin mendakwahi kaumnya, ternyata kaumnya masih tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus alaihissalam dengan rasa cintanya itu marah kepada kaumnya. Dan kemarahannya inilah yang menjadikan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari Ninawa. Nah, ini pelajaran yang pertama, yaitu jangan pernah meninggalkan umat, jangan pernah meninggalkan mad'u, jangan pernah meninggalkan masyarakat, dibiarkan begitu saja dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai wajib bersabar dalam berdakwah. Apapun kondisinya, apapun situasi umatnya. Ingat yang kita cari, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak membutuhkan balasan karena kita tidak mencari materi. Kita tidak mencari uang dalam dakwah, tapi tujuan dakwah kita adalah li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah dalam berdakwah. Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan kepada kita semuanya satu contoh yang sangat luar biasa. Nabi Yunus ketika berdakwah kepada kaum Ninawa dan kaum Ninawa tidak beriman terus menerus kepada Allah, padahal sudah didakwahi oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa dalam kondisi mughadiban, marah kepada kaumnya. Fadhanna allan naqdir alaihi, fadhanna Nabi Yunus menyangka allan naqdiru alaihi, kami tidak akan menakdirkan sesuatu kepadanya. Nah, sesuatu kepadanya ini apa? Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dari kaum Ninawa, ya, menyeberang lautan, ternyata qadarullah, di lautan ombak dan badai terus menerjang
kapal yang dipakainya, sehingga seluruh kapal itu mengatakan ini jika tidak ada yang mengalah maka kita akan tenggelam semuanya. Maka diundilah siapa yang harus keluar dari kapal, dicemplungin dari kapal. Kalau istilah kita sekarang apa? Dikocok ya, dikeluarin tuh. Keluar Nabi Yunus lagi, keluar Nabi Yunus lagi, keluar Nabi Yunus lagi. Akhirnya semuanya sepakat Yunus yang harus dikeluarkan. Nah, lihat, siapa yang berlari dari medan dakwah, siapa yang berlari dari medan perjuangan, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi, Nabi Yunus alaihissalam seorang rasul, tapi ketika meninggalkan kaumnya, maka Nabi Yunus mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dicemplungin ke lautan. Lautan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang sudah ada menteri kelautan. Ya, sudah ada tim pemantau lautan sekarang. Zaman dulu nggak ada, ya semuanya mengerikan di lautan itu. Oh, apalagi ketika pasang, sangat mengerikan karena ombaknya akan tinggi-tinggi. Nabi Yunus alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke lautan, yang akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan besar. Nah ini. Siapa yang meninggalkan dakwah, siapa yang meninggalkan perjuangan, siapa yang berlari dari tanggung jawab, tidak mau berdakwah, tidak mau menegakkan Islam, tidak mau menegakkan agama ini, tidak mau menebarkan Islam, dia maka akan mendapatkan akibatnya. Nabi Yunus mungkin tidak berniat seperti itu. Ya, tidak ada niatan dari Nabi Yunus untuk tidak menegakkan agama Allah, cuma kesel doang. Ya, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih amalannya. Mungkin daripada emosian terus, udah saya mending ngalah aja keluar. Tapi itu tidak boleh. Ya, di dalam dakwah. Usmauluddin mungkin sudah tiga tahun ada di kampung sini. Aduh, kampung sini mana ya yang sholat? Kok nggak nambah-nambah? Aduh, orang kampung sini mana ya yang ngaji? Oh, aduh, orang kampung sini. Walah, udah tinggalin aja dah. Hei, Usmauluddin, tidak boleh seperti itu. Sabar, sabar. Karena dakwah itu urusan Allah yang harus kita lakukan. Kerjakan aja. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita hanya sebagai asbab hidayah. Ya, kita hanya sebatas ikhtiar menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Fadhanna allan naqdiru alaihi, termasuk ketika Nabi Yunus alaihissalam mulai dari dikeluarkannya dari kapal, kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus adalah Allah perintahkan ikan tidak boleh memakan dagingnya, tidak boleh meremukkan tulang-tulangnya. Allah jaga karena Nabi Yunus adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika iman ada di hati kita, jika iman ada di pikiran kita, jika iman ada di lisan kita dan di amal kita, kita senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita semuanya. Hari ini ada orang yang mengatakan agama Allah tidak perlu ditolong. Mang, maksudnya menolong agama Allah itu mang membuktikan bahwa kita cinta kepada agama Allah, buktikan cinta kita. Memang agama Allah itu tidak perlu ditolong, gampang bagi Allah untuk menegakkan agamanya, tapi kita sebagai umatnya, sebagai para pecinta agama ini harus membuktikan rasa cinta. Bukankah setiap rasa cinta itu butuh pembuktian? Mana bukti cintamu padaku? Betul? Mana bukti cintamu padaku? Mana bukti cintamu padaku? Maka harus ada bukti, bukan hanya sekedar kata. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah
Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa bukan karena kekafiran, akan tetapi karena kecintaan yang ada di dalam dadanya, keimanan yang ada di dalam dadanya terhadap kaumnya, cinta terhadap keimanan yang Allah berikan pada dirinya, hendak dia berikan pula, hendak dia sebarkan pula kepada kaumnya. Itu yang mengakibatkan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari Ninawa. Tidak ada kebencian manusiawi, enggak ada. Karena rasa cinta terhadap agama itulah cintanya menjadi semakin bergelora di dalam jiwanya, semakin bergemuruh di dalam jiwanya, sehingga semua orang seakan-akan ingin diajak oleh Nabi Yunus seperti Nabi Yunus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Hanya Nabi Yunus yang punya gelora iman itu, gemuruh iman tuh, punya girah Nabi Yunus alaihissalam. Umatnya tidak. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pergi dari kaumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan dicemplungin tuh ke lautan dan dimakan oleh ikan. Ikan tidak akan bisa memakan dagingnya Nabi Yunus. Ikan tidak akan bisa menghancurkan tulangnya Nabi Yunus. Kenapa? Karena Allah jaga Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Allah jaga Nabi Yunus alaihissalam? Karena di darah, di daging, di tulangnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnatullah yang harus kita perhatikan. Semua perjuangan para nabi dan para rasul, ketika iman telah mendarah daging, sudah ada di jiwa dan raga kita, hati kita penuh dengan girah terhadap Islam, maka Allah akan jaga jiwa dan raga kita. Lihat sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala yang sangat besar, tapi api tidak mampu menghanguskan tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada api, ya nari uni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Nabi Yunus juga sama. Hei ikan, kamu tidak boleh memakan daging tubuh Yunus. Kamu tidak boleh meremukkan tulang-tulang di tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara logika manusia, jika ikan memakan manusia, maka manusia itu akan nggak bisa napas, betul nggak? Masuk ke perut ikan, nggak akan bisa napas, nggak akan bisa gerak. Akhirnya apa? Mati. Tapi Nabi Yunus alaihissalam hal yang sangat unik. Ini cerita ini diselewengkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Penyelewengan cerita ini apa? Pinocchio, Papa Geppetto. Pinocchio, ya, sama kan dimakan ikan kan? Masuk ke dalam perut ikan, bertemu dengan Papa Geppetto di dalam perut ikan yang tukang kayu dia. Ditanya sama Papa Geppetto si Pinocchio-nya. Ketika Pinocchio-nya berbohong, maka hidungnya gitu. Maka meminta maaflah si Pinocchio ke Papa Geppetto di dalam perut ikan. Setelah itu keluar dari perut ikan, terdampar di pantai. Penghinaan terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Yang harus kita perhatikan di sini, lihat ayat selanjutnya. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang gelap, sulit bergerak, gelap, tidak ada lampu, tidak ada cahaya karena ada di dalam perut ikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kondisinya sulit seperti ini? Maju kena, mundur kena, ya, bingung apa yang harus kita lakukan?
seorang pejuang, seorang dai, seorang mubalik, seorang ustaz ketika galau jangan pernah berbicara kepada orang lain karena belum tentu orang bisa memahami masalah kita, tapi curhatlah full kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu artinya Allah tempat segala-galanya bagi kita semuanya. Kenapa? Karena terkadang ketidaksabaran itulah yang akan menghancurkan kita. Bahkan beribu-ribu sabar kita, Allah akan hantarkan kita pada kesuksesan. Latarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan mengalami segala proses setahap demi setahap, tahap demi tahap membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka hei para pejuang, hei para santri, hei para dai, hei para ustadz, hei para kiai, hei kaum muslimin dimanapun anda berada, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tambahlah kesabaran. Warabitu, dan teruslah berjaga-jaga. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian semuanya menang, agar kalian semuanya sukses, agar kalian bahagia. Ya, dengan kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu kita semuanya dalam segala amal. Nabi Yunus alaihissalam sabar. Dengan apa? Terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya? Akui diri, mengaku pada diri sendiri yang pernah melakukan kezaliman, yang sering berbuat kezaliman pada diri, sering menzalimi diri sendiri. Maka Nabi Yunus alaihissalam menegaskan dua hal. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau ya Allah. Ini bukti kesadaran bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya membutuhkan Allah, kita membutuhkan Allah. Kita tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah. Kita tidak akan pernah meminta pertolongan kepada selain Allah. Kita tidak akan pernah menjadikan selain Allah tempat segala-galanya bagi kita. Hanya Allah dalam kehidupan kita sebagai Khalik. Hanya Allah sebagai Razik, pemberi rezeki. Hanya Allah sebagai pengatur. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah di dalam segala urusan kita. Maka zikir, hanya menyebut asma Allah saja itu sudah utama. Allah, 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 Allah. Ya, tanamkan dalam hati kita. Bukan masalahnya bukan masalah hitungan, akan tetapi masalahnya kesadaran dan penghayatan tentang lafaz tersebut. Ya, bukan masalah hitungan 1000 kali, 10.000 kali, ya, terus Allah, 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 Allah. Tapi hatinya tidak menghayati, fikirannya tidak menghayati, karena zikir itu bukan hanya zikir lisan, tapi zikir itu zikir fikir dan zikir hati, bersambung, terkoneksi. Itu yang hebat dan dahsyat. Ya. Sehingga dengan menyebutkan kemahakuasaan Allah itu akan hadir rasa inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, ini sesungguhnya aku, kuntu, keadaan aku sampai detik ini minadz zalimin, ternyata masih tergolong orang-orang yang zalim. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ya Allah. Aku sering menzalimi diriku sendiri ya Allah, baik ketika banyak orang apalagi ketika diri sendiri. Ya Allah, kemana aku lari, kemana aku memohon ampun jika bukan kepadamu ya Allah. Aku sering melakukan kesalahan, aku sering melakukan menzalimi diri sendiri ya Allah. Maka ini sebuah kesadaran tingkat tinggi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yuk kita baca bareng-bareng. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah. Dawamkan doa ini, ya, karena dengan mengakui kemahakuasaan Allah, menyebutkan la ilaha illallah, dengan memahasucikan Allah, dan dengan mengakui bahwa diri ini banyak dosa, banyak salah, sadar dengan perbuatan kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak pernah bisa memikirkannya. Ya. Kadang kita ketemu masalah, nanya sana, nanya sini, nanya sana, nanya sini, jadi ember kita. Sedangkan Allah dilupakan. Ketika ada masalah, jangan kemana-mana dulu. Duduk, ruku, sujud, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkan Allah, mahasucikan Allah. Sadari bahwa kita yang banyak dosa, maka Allah akan memberikan solusinya langsung kepada kita semuanya. Hei, kalian para santri, calon-calon para ulama, calon-calon para pejuang, kehidupan ini keras, akan banyak ujian, karena yang paling banyak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka orang-orang soleh, mereka para nabi, mereka para rasul. Apa yang menjadi intinya, inti rahasia para nabi dan para rasul? Apa yang menjadi intinya, inti rahasia para kiai, para ulama? Yang menjadi inti rahasia mereka adalah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Allah ta'ala dalam sendiri dalam perut ikan, dengan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, menyadari diri banyak dosa. Ini yang menjadi kunci jawaban. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada setiap kita. Hari ini kita sedang dilanda pandemi, krisis ekonomi yang sangat luar biasa, kondisi masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mencurigai, bingung. Hei Uus Mauludin, jangan ember. Hei Uus Mauludin, jangan lebay. Engkau punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan dirimu kepada Allah, munajat terus menerus, ruku dan sujud sendirian ataupun bersama santri dan bersama jamaah yang lain. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka di ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu, kami kabulkan, kami ijabah doa-doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak? Enggak. Nabi Yunus tidak meminta dikeluarkan dari perut ikan, tapi Nabi Yunus alaihissalam hanya bertahlil la ilaha illa anta, tahlil, memahaesakan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka, memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, inni kuntu minadh zalimin, mengakui segala kesalahan-kesalahan pada diri. Ya, mengesahkan Allah, memahasucikan Allah, mengakui segala kesalahan-kesalahan pada diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berikan solusi terbaik bagi Nabi Yunus alaihissalam. Apa itu? Keluar dari perut ikan. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak mengucapkan doa ini, maka Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mati dan selamanya akan ada di perut ikan hingga yaumul qiyamah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, melihat doa-doa Nabi Yunus, mendengarkan Nabi Yunus alaihissalam dengan berdoa seperti itu, Allah keluarkan, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara wa huwa madhmum.
seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada Nabi Yunus, la nubidza bil ara wa huwa madhmum, maka Nabi Yunus alaihissalam akan terhina, ya, terus ada di perut ikan selama-lamanya sampai yaumul kiamah dalam kondisi hidup. Maka doa ini adalah doa yang sangat luar biasa. Terus baca doa ini, terlebih ketika masa kita seperti ini, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rencana pembunuhan. Ya, mungkin kita kaum muslimin juga sama seperti itu, akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Saudara-saudara kita di beberapa daerah yang lain diuji oleh Allah dengan longsor, dengan banjir, dengan berbagai macam musibah. Apa yang harus dilakukan? Taubat, agar Allah selamatkan kita semuanya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa-dosa yang pernah kami lakukan penghalang atas pintu taubat yang akan Engkau berikan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa-dosa yang pernah kami lakukan penghalang atas rahmat dan keberkahan yang akan Engkau anugerahkan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa-dosa yang pernah kami lakukan penghalang agar kami kembali kepada jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa yang pernah kami lakukan menjadi sebab di mana kami semakin jauh kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami, ampuni seluruh dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami hidayah-Mu yang sempurna, anugerahkan kepada kami al-Islam, anugerahkan kepada kami al-Iman, anugerahkan kepada kami al-Ihsan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang akan menebar hidayah kepada siapa saja. Ya Allah, ya Rabbana, jaga negara kami, jaga bangsa kami, ya Allah, dari malapetaka, dari mara bahaya, dari disintegrasi dan kehancuran. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan bangsa dan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang akan semakin mendekatkan kepadamu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah